Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama saya Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang telah bersama dengan kami dari episode pertama sampai dengan episode ke-8 ini. Episode ini merupakan episode terakhir, klimaks dari perjalanan kehidupan saya, berjalan bersama dengan guru-guru gaib dari kuasa kegelapan dan akhirnya tersungkur di kaki Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib. Berikutnya masuk pada babak kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam babak kedua ini, kembali saya akan berbagi kesaksian bagaimana saya menjalani proses pemurnian dan pemulihan yang disertai dengan cucuran air mata. Hal ini dikarenakan begitu tebalnya dosa yang menyebabkan kerusakan pada sel, syaraf, dan otot rohani saya. Akibatnya saya mengalami kelumpuhan total secara rohani. Tuhan Yesus datang menggunakan pedang bermata dua untuk membongkar habis karat-karat dosa yang tebal, ibarat setebal tembok Yeriko. Rasa sakitnya menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sebagaimana dicatat dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Oleh karena kasih karunia-Nya, proses tersebut dapat saya lalui dengan kuat kuasa Roh Kudus, hingga akhirnya dipercaya menjadi salah seorang hambanya di marketplace, melayani ribuan jiwa-jiwa muda yang ada di kampus dan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi di dunia hukum. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus khotbah kesaksian ini sampai selesai. Namun bagi saudara yang baru bergabung, silakan dulu, monggo, subscribe video atau saluran ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar jangan ketinggalan video berikutnya. Saya sarankan juga untuk mendengarkan dari awal episode pertama agar mendapatkan gambaran kehidupan okultisme yang lengkap. Untuk itu, silakan buka playlist yang ada di beranda saluran khotbah pendeta ini atau klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Saudara, meskipun pada episode ke-7 diceritakan bahwa saya mengalami babak belur dalam mencari pasangan hidup yang diidam-idamkan, namun semangat untuk belajar yang saya bawa dari kampung halaman tidak pernah padam. Pada tahun 1993, saya mendaftarkan diri untuk belajar di Akademi Bahasa Asing yang ada di kota Medan. Prodi yang saya ambil adalah sastra Inggris. Mengapa sastra Inggris? Karena saya mau aman saja dan ingin cepat selesai agar sejalan dengan pekerjaan saya sebagai pemandu wisata yang melayani wisatawan mancanegara atau turis asing. Dengan perjuangan yang keras selama 4 tahun, tepatnya pada tahun 1997, saya menyelesaikan studi S1 menjadi seorang sarjana sastra Inggris. Seiring dengan itu, saya juga mendapatkan promosi lagi. Jika sebelumnya saya digembleng oleh perusahaan kelas dunia dari Amerika dan kemudian perusahaan dari Jerman yang bergerak dalam bidang pariwisata, kini perusahaan dari Prancis, maka tidak pelak mewajibkan saya untuk belajar bahasa Prancis. Untungnya di Medan ada kursus bahasa Prancis yang didukung oleh pemerintah Prancis. Selama 3 tahun saya selesaikan dengan baik. Keberhasilan menguasai bahasa Prancis ini dipercepat dengan praktek langsung di lapangan dengan rekan-rekan kerja saya, bule-bule Prancis tersebut. Akibatnya dolar semakin deras mengalir ke kantong. Hahaha. Pengalaman kerjasama dengan pihak asing ini ditutup dengan perusahaan dari Singapura yang juga bergerak dalam bidang pariwisata. Pada periode ini, saya bertemu dengan gadis Singapura, Chinese girl, mantan pacar sebagaimana diceritakan sekilas pada episode sebelumnya. Bersama dengan dia, jabatan saya sudah sampai pada top position, yaitu jabatan puncak di perusahaan yang baru. Bahkan diajak oleh pengusaha lokal untuk mendirikan perusahaan sendiri dengan nama Edelweiss Tour and Travel, di mana saya bertindak sebagai kapten lapangan, yaitu tour manager yang mengurusi produk-produk yang dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Tapi sayang, bahwa pencapaian saya di dunia kerja tidak sebanding lurus dengan hubungan saya bersama beberapa wanita termasuk dengan Chinese girl, gadis asal Singapura tersebut. Kandas, hancur untuk kesekian kalinya.
Rencana untuk membangun rumah tangga, walaupun berbeda ras dan kewarganegaraan, hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kenangan masa lampau. Seiring dengan itu, krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 yang dampaknya juga melanda sektor pariwisata. Masalah ini diperparah lagi dengan berbagai peristiwa seperti terbakarnya hutan di Pulau Sumatera dan beberapa wilayah di Indonesia, sehingga para wisatawan yang datang hanya melihat kabut asap di mana-mana. Lalu disusul jatuhnya pesawat Garuda Indonesia penerbangan GA152, sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nibar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari kota Medan. Saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1997. Kemudian disusul dengan peristiwa politik, yang mana bom meledak di mana-mana, membuat keamanan wisatawan tidak terjamin. Dan puncaknya lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998. Berbagai peristiwa ini melumpuhkan kegiatan pariwisata di Indonesia, termasuk perusahaan yang saya bangun bersama teman-teman. Niatnya mau jeda sejenak apabila masalah politik di dalam negeri kembali pulih. Kami akan beroperasi kembali. Namun, saya keburu direkrut oleh seorang pengusaha dan politikus nasional yang tinggal di Medan untuk memimpin sebuah klub elit di kota Medan, di mana dia menjabat sebagai presiden klub yang baru dipilih oleh seluruh anggotanya. Klub bergengsi dan elit ini didirikan pada tahun 1879 oleh orang-orang Belanda yang hidup di tanah Delhi yang tersohor dengan tembakau Delinya. Klub ini terletak di tengah kota yang cukup luas dan asri. Kini anggotanya adalah para pengusaha dan pejabat tinggi yang ada di Sumatera Utara. Pada akhir 1997, saya pertama sekali bertugas dan jabatan saya pada waktu itu sebagai manajer operasional, di mana saya diberi kewenangan luas untuk merancang berbagai event atau kegiatan bagi para anggotanya. Namun, di alam gaib, penguasa dari klub ini adalah seekor naga besar bersama pengikutnya. Letak singgasananya persis berada di ruang kerja saya. Sebagai pendatang baru, saya mengerti etika dalam dunia okultisme. Artinya, saya minta izin dan dukungan dari dia dan tim gaibnya untuk mendukung tugas-tugas saya selama saya bertugas di sana, khususnya masalah keamanan setiap anggota klub yang datang. Meskipun saya juga didukung oleh petugas security dan keamanan yang mumpuni, akan tetapi saya lebih percaya dengan tim gaib saya dan pengikut naga besar itu. Mengapa? Karena klub ini juga dipakai untuk pertemuan para pejabat negara yang datang dari Jakarta. Secara pribadi, saya sangat senang bertugas di klub ini. Karena oleh presidennya, saya diberi kesempatan untuk menggunakan semua fasilitas yang ada, ditambah untuk mewakili para tamu penting termasuk pejabat negara bila dia berada di luar negeri. Hal ini membuat saya semakin betah dan menikmati pekerjaan dan keindahan hidup, meskipun di luar sana negara sedang mengalami krisis ekonomi. Apalagi Presiden klub sangat bersahabat dan memberikan kesempatan untuk maju dengan memberikan izin bagi saya untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum. Bersama dengannya saya diajar tentang kiat-kiat untuk menjadi seorang public figure yang berhasil, serta seorang dermawan seperti dirinya yang menyisihkan sebagian penghasilan untuk pekerjaan sosial seperti membangun rumah ibadah dan membantu pendidikan anak-anak yang kurang beruntung dan lain-lain. Jika sebelumnya saya dididik dengan pendekatan manajemen barat yang orientasinya bisnis dengan mengejar keuntungan semata, bersama dengan presiden klub ini, saya diajar dengan pendekatan kearifan lokal yang menekankan pada aspek sosial dan religius. Namun sayang, waktu 4 tahun berlalu terlalu cepat bagi saya untuk bertugas di klub ini. Saya bersyukur dapat menjalin hubungan baik dengan semua anggota klub dan pengurus klub, termasuk dengan tim gaib yang bersama saya dan juga ular naga penguasa klub dan pengikutnya.
Kepada mereka saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu saya selama keberadaan saya di klub tersebut. Seiring dengan itu, pada tahun 2002 saya juga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum sehingga saya menyandang 2 gelar sarjana, yaitu SS Sarjana Sastra dan SH Sarjana Hukum. Pada tahun yang sama saya berjumpa dengan seorang gadis Kristen. Awalnya saya menganggap ini merupakan pertemuan biasa-biasa saja. Namun siapa sangka jika pertemuan ini merupakan awal perpisahan saya dengan tim gaib. Sehingga periode ini saya sebut sebagai periode malapetaka membawa keselamatan. Apa maksudnya? Malapetaka bagi tim gaib saya karena harus kehilangan seorang murid yang telah dibina untuk mengembangkan pengaruh dan pengajaran mereka kepada manusia lain, serta kehilangan istana yang mereka huni bertahun-tahun. Keselamatan yaitu bebasnya roh saya dari cengkraman kuasa kegelapan selama bertahun-tahun yang menghambat saya gagal terus dalam membangun maligai rumah tangga. Bagaimana proses dan jalan cerita pembebasan saya dari cengkraman maut tersebut? Saudara, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, termasuk diri saudara, untuk melepaskan seseorang dari cengkraman maut iblis. Contohnya, gadis Kristen yang saya ceritakan tadi. Siapakah gadis Kristen ini? Dia adalah seorang gadis biasa-biasa saja. Pada waktu itu sebagai seorang mahasiswi, dia meninggalkan kampung halamannya, merantau jauh di negeri orang untuk menuntut ilmu. Hijrah dari bagian utara Pulau Sumatera ke bagian selatan Pulau Sumatera, tepatnya di kota Bandar Lampung. Tapi dia juga sebagai pelayan Tuhan di kota Bandar Lampung, khususnya sebagai pendoa. Pastilah dia telah diperlengkapi oleh pendetanya bagaimana melakukan doa peperangan melawan kuasa kegelapan. Di sisi lain, saya pribadi tidak memiliki pengetahuan tentang kekristenan. Wajar kalau awalnya saya menganggap dia sepele dalam tanda petik. Apalagi seorang mahasiswi, tahu apa tentang kehidupan, masih bau kencur. Ujar saya dalam hati. Saya salah kalau kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus dan disertai oleh malaikat terang. Akibat tidak paham tentang kekristenan, saya mengabaikan warning atau peringatan dari para guru. Mereka mengatakan bahwa gadis Kristen tersebut berbahaya. Berbahaya apa? Pikir saya dalam hati. Lalu saya membangun hubungan pribadi dengannya. Ketika saya telepon, dia banyak cerita tentang kehidupan dan masalah sosial. Dia sering bercerita bahwa bersama teman-temannya suka membantu anak-anak terlantar, memberikan pakaian yang mereka peroleh dari para donatur, dan masih banyak lagi. Kadang-kadang dia juga bercerita tentang Yesus, tapi saya bantah karena menurut saya penjelasannya salah alias sesat. Tidak sesuai sebagaimana diajarkan oleh guru ngaji saya ketika saya masih kanak-kanak dan remaja dulu. Kemudian dia menawarkan kalau saya mau didoakan. Mendengar tawarannya tersebut saya terheran-heran. Usianya masih muda, tapi pikirannya kok dewasa. Mau mendoakan orang lain, ujar saya dalam hati. Bagus juga nih kalau dijadikan pacar, apalagi istri. Terlintas pikiran seperti itu di benak saya. Lalu saya memutuskan untuk melamarnya menjadi pacar saya. Ternyata lamaran saya tidak ditolaknya, resmi pacaran. Namun di alam gaib terjadi pertengkaran yang hebat antara saya dengan si dia, pacar gaib saya. Dia mentah-mentah melarang saya untuk berhubungan cinta, apalagi sampai menikah dengan gadis Kristen tersebut. Kamu saya izinkan menikah dengan gadis seagama, asal jangan dengan dia. Lalu saya bertanya kepada dia, apakah benar kalau selama ini gagalnya saya membangun rumah tangga karena ulahmu? Saya bertanya kepadanya. Iya, jawabnya tegas. Rupanya obrolan saya dengan gadis Kristen tersebut didengar oleh pacar gaib saya. Apalagi pembicaraan kami sudah menyinggung soal nikah ke depan. Singkat cerita, tamat kuliah dia kembali ke Medan untuk rencana besar selanjutnya. Tapi terakhir kali saya meneleponnya, peristiwa yang tidak saya sukai kembali berulang. Mengapa? Seperti yang sudah-sudah, tidak ada hujan dan badai, dia memutuskan hubungan percintaan dengan saya. Ketika saya tanya, katanya tidak mendapat restu dari pendetanya. Karena emas gelap, ujarnya dengan suara lembut. Pada waktu itu saya enggak mengerti apa maksudnya gelap. Jadi saya balik berkata dengannya, jangan begitulah.
Mentang-mentang saya gelap, kamu putih, masa urusan warna kulit menjadi persoalan? Pendetamu diskriminatif. Ternyata saya yang salah menerjemahkan pernyataannya. Maksud dia, saya tinggal dalam kerajaan kegelapan dan dia tinggal dalam kerajaan terang. Pemahaman ini saya dapatkan beberapa bulan setelah peristiwa ini berlalu. Ketika saya mengikuti kelas pemuridan, mendengar perkataannya, saya tersinggung berat dan kehilangan kendali, lepas kontrol. Saya santet kamu, ujar saya dari seberang sembari menutup telepon. Benarkah saya menyantetnya? Saudara, dalam menghadapi gadis Kristen ini, saya benar-benar lepas kendali. Padahal ini kan masalah sepele, karena kaitannya dengan asmara. Toh, saya sudah pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Dan semuanya dapat saya lalui dengan baik tanpa mempengaruhi karir saya. Aneh kan? Tapi itulah kekristenan. Semakin saya mereka-reka yang jahat, semakin lebar pintu pertobatan yang dibuka oleh Tuhan Yesus bagi saya. Pada waktu itu, Tuhan mengizinkan saya menggunakan semua kekuatan yang saya miliki, bersumber dari kerajaan kegelapan. Genderang perang pun mulai saya dengungkan, dengan cara memberi instruksi kepada tim gaib, untuk menggempur habis gadis Kristen yang berada di bagian selatan Pulau Sumatera, tepatnya di kota Bandar Lampung tersebut. Instruksi saya jelas, untuk menyantet dia dengan mengubah pikirannya, agar balik tergila-gila kepada saya. Jika hal tersebut berhasil, barulah saya gantian menolak dia mentah-mentah. Baru dia rasain kena santet, menjadi gila karena cinta. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah menerima dia menjadi istri. Ujar pikiran jahat saya dengan keyakinan penuh. Sebenarnya rencana jahat saya ini dilarang oleh para guru saya, karena hal tersebut sangat membahayakan bagi saya dan diri mereka. Tapi karena dasar setan tidak mau jujur kepada saya, akibatnya saya sama sekali buta, tidak memiliki informasi tentang kekuatan yang dimiliki oleh gadis Kristen tersebut. Saya juga berpikir pada waktu itu, bahwa ini merupakan momen yang pas bagi saya untuk menguji ketaatan mereka kepada saya sesuai perjanjian yang telah disepakati, bahwa mereka mengabdi kepada saya. Artinya mereka harus taat kepada saya, yang saya perintahkan sepanjang saya memenuhi kebutuhan mereka. Itu perjanjiannya harus mereka penuhi. Tepat jam 12 malam, saya memberangkatkan mereka menuju Bandar Lampung dengan satu misi, mengubah pikirannya agar tergila-gila kepada saya. Dari rumah saya tidak sabar untuk menerima hasilnya agar cepat melampiaskan dendam kesumat. Namun hari demi hari saya tidak melihat tanda-tanda berita baik. Ada apa ya? Saya bertanya kepada diri sendiri. Pada hari ke-7 saya memanggil pulang seluruh tim gaib. Lalu saya bertanya, mana gadis Kristen itu? Lalu dijawab oleh guru saya, Mbah Singo, ojo diteruske, jangan diteruskan. Mengapa? Saya balik bertanya, ada darah yang menutupnya. Itu sangat berbahaya bagi kami. Dia juga punya perewangan, maksudnya malaikat terang yang melindunginya, sebagaimana dicatat dalam Ibrani 1 ayat ke-7. Malam hari itu saya sangat kecewa bahwa tim gaib saya tidak mampu menembus benteng pertahanan gadis Kristen tersebut. Selain itu, saya juga tidak memiliki dan paham tentang kekristenan. Saya tetap bersikeras dan ngotot agar tim gaib saya kembali menggempur habis gadis Kristen tersebut. Lalu saya perintahkan mereka, parani meneh, datangi lagi. Wedi, takut, jawab mereka. Mendengar jawaban mereka, saya sangat shock dan semakin frustasi. Baru kali ini mereka dengan tegas menolak perintah saya. Saya pun semakin murka, lalu pergi minta bantuan dengan saudara sepupu yang juga mempunyai perewangan atau jin yang dipanggil Set atau Sedim, sebagaimana ditulis dalam Ulangan 32 ayat 17. Saya menceritakan duduk peristiwa dari awal sampai akhir. Mereka pun menyanggupi dan pergi menggempur gadis Kristen tersebut. Berhasilkah? Ternyata tidak. Jawabannya sama, yaitu sangat berbahaya karena ada darah yang menutupinya dan ada makhluk halus yang melindunginya. Semua upaya sudah saya lakukan untuk menggempur habis gadis Kristen tersebut. Saya pun mulai berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Akhirnya, solusi saya temukan.
Dan ini satu-satunya cara, tapi resikonya sangat tinggi. Kalau tidak dia yang hancur, saya yang hancur. Yaitu saya sendiri yang menggempurnya melalui amalan atau ajian-ajian pemungkas dari jarak jauh. Namun, sebelum melakukan niat tersebut, saya mengundang bapak saya datang ke Medan untuk berkonsultasi. Saya menceritakan semua kejadian, termasuk darah yang dilihat oleh laskar gaib dan makhluk-makhluk halus yang melindungi gadis tersebut. Bapak saya heran saja, mengapa guru-guru saya dan laskarnya tidak berani melawan darah tersebut. Hebat juga ya, ujarnya dengan suara datar. Diam-diam dia juga punya perewangan, dan darah yang dilihat oleh laskarmu itu pasti darah manusia, dan makhluk halus yang melindunginya pasti begu ganjang. Bapak saya melanjutkan pandangannya kepada saya. Rupanya bapak saya ingat dengan peristiwa begu-begu yang pernah menyerangnya di kampung halaman beberapa tahun lalu. Ternyata kami berdua sama bodohnya, tidak memahami tentang kekristenan pada waktu itu. Meskipun akhirnya bapak saya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan keyakinan yang mantap akan memenangkan pertempuran gaib melawan mantan pacar, saya mempersiapkan diri dengan cara berpuasa, mempertajam senjata yang akan digunakan, dan memperkokoh perlindungan diri. Hari yang saya pilih Jumat Kliwon, hari dan malam sakral untuk melakukan aktivitas gaib. Tepat pada jam 12 saya memulai ritual yang diawali dengan sholat 2 rakaat, memohon keselamatan dari Allah, lalu diteruskan melafalkan ayat-ayat suci tertentu, dan dicampur dengan mantra terus-menerus sebagaimana saya amalkan setiap malam. Tapi kali ini lebih intens, lebih fokus pada objek yang akan digempur. Setelah saya mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek dan menguncinya secara gaib, satu persatu senjata saya lepaskan untuk membombardir gadis Kristen tersebut. Hancurkah dia? Saya yakin tidurnya semakin nyenyak dan lelap. Mengapa? Karena senjata pemungkas yang saya lepaskan balik satu persatu menghajar saya hingga knockdown, meluluh lantakkan diri saya hingga terkapar di atas lantai. Dalam buku yang saya terbitkan dengan judul Santetku Gagal Karena Darah, saya menyebutnya sebagai senjata makan tuan. Akibatnya bukan dia yang gila, tapi saya yang gila. Karena tanpa sadar saya menulis kata-kata, I love you so much, aku cinta kamu. I miss you so much, aku rindu kamu, di seluruh dinding kamar saya. Lalu saya keluar kamar. Untungnya ketika saya keluar kamar ada salah seorang teman saya, seorang pengacara. Dia mengejar saya dari belakang sembari memanggil saya, Bang Andi, Bang Andi, sampai beberapa kali. Kemudian bertanya kepada saya, mau kemana Bang? Lampung, jawab saya. Dia bertanya lagi, naik apa? Jalan kaki. Lihat saudara, pada waktu itu saya memang benar-benar sudah gila alias edan. Masa akan ke Lampung jalan kaki? Kapan sampainya? Hahaha. Kemudian teman saya membawa saya pulang ke kamar saya. Alangkah terkejutnya dia melihat sisa-sisa ritual saya, di mana kamar saya dipenuhi asap kemenyan dan berbagai bunga ritual berserakan di lantai. Lalu yang membuat dia bertambah terkejut melihat sebuah foto yang sedang saya gantung. Foto siapa ini? Tanya dia. Lalu saya sebutkan nama gadis Kristen tersebut. Abang apain? Santet, jawab saya. Kenapa disantet? Sambungnya. Saya menjelaskan semua duduk perkaranya dari awal sampai akhir. Dan dia hanya geleng-geleng kepala saja. Seiring dengan itu suhu tubuh saya semakin panas dan saya merasakan demam tinggi. Lalu muntah beberapa kali dan saya minta teman saya meninggalkan saya seorang diri. Malam itu saya mulai waras kembali dan sadar seluruh kekuatan gaib saya sudah hancur berkeping-keping. Hal ini ditandai semakin melemahnya kekuatan tubuh saya. Untungnya saya masih dapat beristirahat selama beberapa jam sampai pagi. Pagi hari saya terbangun oleh suara ribut berbagai kendaraan di luar kamar. Sembari sempoyongan saya bergegas ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian saya selesai mandi dan minta teman saya membawa ke gereja. Teman saya yang pengacara itu terkejut. Kenapa ke gereja Bang? Enggak salah, tanya dia. Enggak, saya jawab. Jujur saya sendiri enggak tahu pada waktu itu mengapa ke gereja.
Ketika kami menuju gereja, teman saya menjelaskan bahwa darah yang dilihat oleh laskar gaib saya adalah darah Yesus, dan makhluk halus yang membentengi gadis Kristen itu para malaikat. Ujar teman saya dengan mimik serius. Percayakah saya dengan penjelasan teman saya tersebut? Saudara, tentu saya tidak percaya dengan penjelasannya yang disampaikan oleh teman saya yang pengacara beragama Kristen tersebut. Tidak berapa lama kami tiba di gereja yang tidak jauh dari kediaman kami. Di gereja ini saya merasakan damai sejahtera. Roh saya benar-benar nyaman dan rasanya ingin berlama-lama tinggal di gereja tersebut. Di gereja ini kami disambut oleh salah seorang pengerja, lalu dibawa ke ruang pendeta. Di sana Bapak Pendeta mulai menjelaskan tentang darah dan makhluk halus tersebut. Penjelasannya tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman saya. Pada waktu itu sangat sulit menerima penjelasan yang disampaikan oleh teman saya dan Bapak Pendeta. Karena pengajaran yang disampaikan oleh guru ngaji saya masih mengikat pikiran dan roh saya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berdarah-darah dan Tuhan Yesus tidak pernah mati. Dia seperti Enok dan Elia, terangkat hidup-hidup ke surga. Setelah didoakan, kami pun kembali ke rumah. Di rumah, saya hanya merenungkan kehidupan saya dan berupaya agar tetap tegar. Tapi pikiran saya tetap tertuju pada darah dan makhluk halus yang melindungi gadis Kristen tersebut. Rasa sakit hati dan dendam kesumat masih membekas di pikiran dan hati saya. Sedangkan para guru sudah tidak dapat dihandalkan lagi. Mereka menyerah jika diperintahkan untuk berhadapan dengan gadis Kristen tersebut. Karena takut dengan darah. Kali ini Tuhan membuka jalan keselamatan bagi saya melalui hambanya seorang pendeta bernama Muhammad Bambang. Perjumpaan saya dengan pendeta Muhammad Bambang ini melalui rekan kerja saya di tempat yang baru. Awalnya saya ingin bertemu dengan pendeta Muhammad Bambang ini karena penasaran dengan namanya. Pendeta kok namanya Muhammad? Aneh kan? Muhammad itu mestinya ustadz, kiai, kan begitu. Aneh saja saya pikir. Alasan lain karena dia juga mantan muslim, suku Jawa, dan baru beberapa tahun tinggal di Medan, berasal dari Surabaya. Saya pikir Bapak Pendeta ini dapat membantu menyelesaikan persoalan yang tengah saya hadapi, khususnya tentang darah dan makhluk halus tersebut. Penjelasan Pendeta Muhammad sama dengan yang lain. Lalu dengan semangat dia meneruskan penjelasannya. Jadi yang dilihat oleh jin-jin Bapak itu adalah darah Yesus. Dan makhluk halus yang membentengi gadis Kristen tersebut, malaikat. Kali ini saya tidak mau berdebat. Saya hanya diam saja dan tunduk sembari mendengar penjelasannya. Saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau itu darah Yesus, apakah saya dapat memperolehnya juga seperti gadis Kristen itu? Bisa. Bisa. Bapak juga bisa mendapatkannya. Wah, hebat juga nih. Saya membatin. Saya akan membalas dendam dengan darah Yesus. Rasain kamu nanti. Saya ngomong dalam hati. Saya jadi semangat lagi punya guru baru, Bapak Pendeta Muhammad. Kemudian saya bertanya lagi tentang syarat dan berapa bayarnya. Syaratnya Bapak harus belajar di sini dan khusus untuk Bapak gratis, ujarnya senyum. Kapan mulai Pak? Besok, jawabnya. Boleh bawa teman? Boleh. Boleh, sambungnya. Tapi saya tidak mau jadi orang Kristen ya Pak, kata saya kepadanya. Tidak harus jadi orang Kristen. Siapa saja boleh belajar di sini. Dia menutup pertemuan kami. Keesokan harinya, kira-kira pukul 6 sore, saya sudah tiba di rumah Bapak Pendeta Muhammad, yang sekaligus menjadi pusat pelatihan penginjilan. Saya bersama 5 orang teman hadir, termasuk teman saya yang pengacara tersebut. Di sana saya melihat beberapa hamba Tuhan hadir. Demikian juga beberapa murid dari berbagai daerah. Ada juga yang datang dari Provinsi Aceh, berlatar belakang Muslim. Namun tetap, saya yang paling tua di antara mereka. Dan misi saya belajar tentang darah Yesus bersama Pendeta Muhammad tetap ingin membalas dendam kepada gadis Kristen tersebut. Sebelum kelas dimulai, para hamba Tuhan ingin berdoa secara khusus buat saya. Namun, saya menolak didoakan secara Kristen. Lalu Pendeta Muhammad berupaya menjelaskan dengan sabar bahwa ini salah satu syaratnya agar kuasa darah Yesus mengalir ke dalam diri Bapak. Mendengar penjelasan Pendeta Muhammad, saya mau. Tapi izinkan saya berdoa dulu dengan cara agama saya. Bapak Pendeta berkata, boleh.
Setelah saya selesai berdoa secara agama saya, lalu para hamba Tuhan mulai menumpangkan tangan di atas kepala saya. Wah, saya merasakan pengurapan Allah mengalir atas tubuh saya. Hati saya jadi sejuk dan tentram. Hari lepas hari saya mengikuti pemuridan dengan sungguh-sungguh. Seiring dengan itu pikiran dan hati saya berangsur-angsur mulai pulih. Saya mendapatkan banyak hal-hal baru. Selain kuasa darah Yesus, pelajaran yang paling saya sukai adalah survei Perjanjian Lama. Dalam pelajaran ini, saya belajar tentang sejarah para nabi yang juga dicatat dalam kitab suci saya yang lama. Hanya bedanya, guru ngaji saya tidak pernah menjelaskan bahwa para nabi tersebut adalah Bani Israel. Ada semacam pembodohan dalam tanda petik. Saya berpikir seperti itu pada waktu itu. Roh saya semakin menyala-nyala untuk mempelajari tentang kekristenan. Akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan menarik diri dari aktivitas duniawi. Saya ingin belajar tentang siapa itu Yesus sesungguhnya. Sejalan dengan itu, fokus saya terhadap gadis Kristen tersebut mulai pudar dan bahkan lenyap sama sekali. Tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang jahat terhadap dirinya. Pusat kehidupan saya hanya Yesus Kristus. Semakin dalam ingin mengenal dirinya, semakin Roh Kudus menyingkapkan rahasia kerajaannya terhadap diri saya. Misteri tentang dirinya semakin membuat saya penasaran. Hal-hal seperti ini tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Puncaknya ketika saya menerima pelajaran baptisan. Bapak Pendeta Muhammad Bambang menjelaskan, kalau Bapak sungguh-sungguh mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Dia akan mencurahkan kuasanya, kasih-Nya, dan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan Bapak. Bapak akan menjadi seorang penginjil, memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Rasakan sendiri nanti, saya manggut-manggut mendengarkan pengajarannya. Roh saya menjadi menyala-nyala. Lalu saya angkat tangan sembari mengatakan, saya mau dibaptis. Saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau menjadi seorang penginjil, ujar saya kepadanya. Di alam gaib, ternyata saya mendapatkan tantangan, yaitu penolakan dari tim gaib saya, dari para guru, apalagi pacar gaib saya. Mereka menolak keras kalau diri saya jadi dibaptis, bahkan mereka mengancam akan membunuh dan membinasakan saya dari muka bumi ini. Ancaman mereka saya adukan kepada Pendeta Muhammad. Oleh Pendeta Muhammad, saya didorong untuk menghadapi mereka dengan kuasa Allah, darah Yesus. Ini kesempatan pertama Bapak untuk menggempur mereka dengan kuasa darah Yesus. Alami sendiri, ujarnya kepada saya. Hari pembaptisan tiba. Saya melihat banyak orang yang akan dibaptis, termasuk diri saya. Satu persatu peserta memasuki kolam pembaptisan dan dibaptis. Salah seorang pendeta mendatangi dan melayani untuk membimbing saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu diarahkan untuk memasuki kolam. Di sana ada dua pendeta yang melayani saya. Perlahan-lahan saya dimasukkan ke dalam air, tanda pembaptisan. Lalu diangkat kembali ke atas permukaan air. Acara baptisan pun usai. Namun saya merasa sangat terharu. Air mata pun tidak dapat terbendung. Saya pun menangis sejadi-jadinya. Saya mengalami pelepasan. Roh saya bebas. Dada saya terasa lapang. Pikiran saya merasa tenang. Saya merasakan sukacita damai sejahtera Allah melingkupi hati saya. Kembali Pendeta Muhammad dan hamba Tuhan lainnya berdoa sembari menumpangkan tangan di atas kepala saya. Pendeta Muhammad berkata, ini baru mulai, Pak Andi. Saudara, setelah saya dibaptis, ternyata pada malam harinya tim gaib saya datang. Kali ini mereka datang bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai musuh yang akan membinasakan saya. Pertanyaannya, satu, bagaimana saya membebaskan diri dari serangan maut mereka? Kedua, bagaimana saya menjalani proses pemurnian dan pemulihan yang disertai dengan cucuran air mata di kaki Kristus? Kedua pertanyaan tersebut akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang dalam babak baru, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Allah karena kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan.
Hingga hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Hamba berdoa untuk para pendengar, penonton Tuhan, dimanapun mereka berada ya Allah. Khususnya bagi mereka yang sakit, bila kiranya Tuhan kuasa bilur-bilur-Mu mengalir atas mereka. Yang buta mencelik, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang lumpuh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh darah Yesus dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada episode yang akan datang. God bless you.